salat wa doa. Thumma ila arwah walidina wa walidikum khassah wa qulna wa qadiru wa walidina khususan man amal hadha masjid wa man abada fihi sabiqan wa lahiqan anna Allah yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yuhyina ala la ilaha illallah wa yumituna alaiha wa yuhaqqina bihaqaiqiha wa ala niyati Allah yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yakshifu qulubana wa yashfi mardana wa yarham mautana wa yaqdi jami'a hajatina ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya hissiyya ma'nawiyya zahirah wa batinah bi jahi nabiyina maulana Muhammadin khairil bariyya hajatan dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah wa nastahdiru jami'a masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyyatin salihah jami'an khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ala man nawahu salafus salih min niyyatin salihah. Allah yudkhilu niyyatina fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ulumana fi ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa matalibana fi matalibihim wa nastahdiru arwahahum az-zakiyyah al-tahirah fi hadha al-masjid al-mubarak wa nuhyi lahum al-fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين ولوالديه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini walaupun berangkat dari rumah, kita bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa hujan, akan tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi istiqomah kita di dalam thalabul ilmi, di dalam kita menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semakin berat tantangan dan ujian kita ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula pahala yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala yang akan kau terima wahai Aisyah adalah sesuai dengan capekmu, payahmu, dan apa yang kau keluarkan. Maka semakin kita berat untuk menghadiri majlis-majlis khair, maka semakin besar pula pahala yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengajian yang lalu kita telah membahas tentang zikir yang disunnahkan ketika seseorang berangkat dari Masy'aril Haram menuju ke Mina, di mana kita dianjurkan untuk terus membaca talbiyah sekaligus berzikir dan berdoa dengan suara yang keras. Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Maka berzikirlah kau kepada Allah kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kau menyebut nama ayah-ayah kalian, atau lebih keras daripada kalian menyebut nama ayah kalian. Ketika kita memanggil orang tua kita, maka tentu dengan suara yang keras. Tidak ada orang yang memanggil ayahnya tanpa keluar suara. Semua orang yang memanggil orang tuanya pasti keluar suaranya. Dan ketika kita keluar suara, maka hendaklah begitu kita berzikir kepada Allah, atau lebih keras lagi daripada ketika kita memanggil orang tua kita. Ayat ini menunjukkan akan bolehnya orang berzikir dengan suara keras. Ya, ayat ini menunjukkan bolehnya orang berzikir dengan suara keras, atau zikir secara berjamaah, zikir jama'i dengan suara keras. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingat aku, berzikir kepada aku dengan dalam dirinya sendiri, maka aku akan sebut orang itu dalam diriku sendiri. Wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa yang menyebut namaku, berzikir kepada aku dalam satu komunitas yang besar, artinya zikir secara berjamaah, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Aku akan sebut orang itu dalam kelompok yang besar dan lebih baik daripada kelompok mereka. Artinya kelompoknya para malaikat tentunya jumlahnya adalah lebih banyak, lebih besar. Dan ini menunjukkan bahwa zikir secara berjamaah dianjurkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Maka terbantahlah orang yang mengatakan bahwa zikir secara berjamaah itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, terbantah. Maka tidak ada apa yang dilakukan oleh salaf-salaf kita, oleh para ulama-ulama kita, kecuali semuanya ada dasar keilmuannya, ada dasar Qur'annya, ada dasar hadisnya. Yang tidak bodoh-bodohnya ulama-ulama kita dahulu. Ulama kita dahulu ini luar biasa. Ulama kita terdahulu luar biasa. Ya, kita ini enak tinggal melanjutkan. Ibarat makanan, kita ini tidak perlu olah makanan, kita tidak perlu menyiapkan bahannya, kita tinggal makan. Ya, tidak usah dipikir, pasti ada dalilnya. Panjenengan mau makan undi-undi, tidak usah dipikir iya apa jalan ini plek mewijit satu-satu. Kok terlatih, ya nggak makan-makan akhirnya. Wis diplok aja guys. Begitu juga zikir-zikir yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Semuanya pasti ada dasar dalil-dalilnya, baik dari Quran atau dari hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu, maka al-khairu kulluhu bittiba'i man salaf. Kebaikan semuanya itu ada pada ketika kita mengikuti salaf-salaf kita. Wasyarru fi ibtida'i man khalaf.
Kejelekan, keburukan adalah berada pada hal-hal yang baru diciptakan oleh orang-orang akhir-akhir ini. Ya, hal-hal yang baru yang diciptakan oleh orang-orang akhir-akhir ini. Oke. Hari ini saya dapat kiriman berita. Ya, dapat kiriman berita. Ini dalam rangka apa? Wasyarru fi batida'i man khalaf. Kejelekan itu kalau kita ikuti orang-orang yang sekarang. Hari ini saya dapat berita, Masya Allah, Sabtu besok tanggal 6. Oke, besok tanggal 6 ya. Sabtu besok tanggal 6 di Malang Selatan ada hallnya Wali Songo. Sejak dulu tidak pernah ada hallnya Wali Songo. Mulai dia nggak tahu, ini muncul hallnya Wali Songo yang mengadakan katanya keturunan Wali Songo lagi. Ya, keturunan Wali Songo lagi, hall Wali Songo. Ya, hallnya besok. Tadinya yang mau diundang adalah Al-Mukarram Kiai Iman. Paham ya? Karena di backup jadi tidak boleh masuk ke Malang, digantikan dengan Kiai Abbas dari Buntek Cirebon. Jadi keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Ya, itu tak sama dengan kalau ngaji nahwu kana wa akhwatuha kodwaya. Ya. Acaranya besok hari ini pukul 5 hallnya Wali Songo di Pondok Pesantren Babus Salam. Seminggu yang lalu teman-teman dari kalangan para ulama dan habaib datang ke rumah, gimana ini jalan keluarnya. Saya bilang, kalau Anda mengeluarkan kalau Anda mengeluarkan atau meminta atau usul tanda tangan untuk tidak setuju, itu malah ruwet nanti. Sing enak itu kiai-kiai dan para habaibnya, karena ini acaranya umum, duduk saja di panggung dan memenuhi panggung. Beres kan? Akhirnya mau bicara macam-macam tidak berani. Tapi hari ini sudah dibuka dimana dengan bandengan besar-besaran. Gitu Wali Songo dengan bandeng. Subhanallah, ini ya. Orang kalau sudah arahnya nggak benar, itu mukadimahnya pasti nggak benar. Ya lihat dulu, kalau misalnya acaranya hallnya Wali Songo, paling tidak ya khutbul Quran, hifdzi, hataman Quran di setiap kelompok berapa puluh majelis, berapa ratus majelis, itu kan Wali Songo senang. Ya, Wali Songo senang. Atau dengan acara terbangan misalnya, datangkan Ishari, ojo Banjari, karena Banjari kan baru lahirnya. Ishari itu yang dulu itu NU itu kan punya Ishari. Datangkan kelompok Ishari Jawa Timur misalnya. Kalau sama Malang Raya kecil sekali, karena ini Wali Songo. Ya, Wali Songo itu kan seluruh Indonesia, ya seluruh Jawa. Datangkan, itu bagus. Lah ini tidak mukadimah kalau Wali Songo acara-acaranya acara bandengan. Subhanallah, ono sing kalap. Ya, ono sing kalap. Jelas banteng itu belum amdol kalau belum ada yang kalap. Kalau ono sing kalap, ono sing mendem edan, itu baru amdol gitu. Ya. Kalau belum edan, belum kalap, belum amdol. Subhanallah, ini dia. Al khairu kulluhu fi ittiba'i man salaf. Kebaikan itu adalah ketika mengikuti para ulama-ulama salaf kita. Wasyarru fi ibtida'i man khalaf. Kejelekan, kehancuran, kecelakaan kalau kita mengikuti orang-orang pendatang hari-hari ini. Ya, kalau kita ikuti hancur kita. Sudahlah, ikuti orang-orang dulu. Kiai Hamid Pasuruan, ya, ikuti. Kalau di Malang dulu ada Kiai Hamid Malang, Hamid Umar. Saya masih ingat ini Kiai Hamid Umar, mungkin panjenengan yang sepuh-sepuh. Ya, sibat-sibat di Masjid Al-Huda ini dulu Kiai Hamid ngajar di sini. Kalau tidak salah setiap malam Jumat. Ya, setiap malam Jumat. Saya ingat itu, bukan masjid yang kemarin dibongkar, sebelumnya, masjid sebelumnya. Ya, kalau yang kemarin dibongkar, ini Kiai Hamid sudah ada ngajar. Masjid yang sebelumnya itu Kiai Hamid itu ngajar. Buat saya itu dengan suara khasnya agak ceplek.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu suaranya Kiai Hamid. Itu suaranya Kiai Hamid. Itu aja di sini, saya ikut. Saya masih ingat, saya duduk di pojokan masih kecil waktu itu. Ikuti mereka. Tidak usah diikuti orang-orang sekarang. Sekarang si ruwet-ruwet, si model-model. Kata Kiai Hamid, pojok merok si model-model, nanti malah model-model. Itu katanya Kiai Hamid. Tidak ikuti ulama-ulama salah. Nah, di dalam kita berzikir, kembali kepada permasalahan kita, di dalam kita berzikir pun ulama-ulama kita ya pasti ada dasar-dasar di mana dari Quran atau dari hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketawa senyum kecil ketika duduk di Masjid Nabawi sambil menunggu datang pada waktu salat maghrib. Ya, kita wiridan sendiri baca Yasin, Fatihah, Tabarok, kemudian Rotib Haddad. Ya, sesekali sambil dengarkan di samping ini ada taklimnya orang-orang minhum. Ya, minhum ya. Ada yang tanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya orang wiridan berjamaah dengan suara keras? Jawabannya tidak usah mikir, tidak usah apa, tidak usah buka kitab. Enak ini saya langsung bilang, bid'ah, dhalalah, finnar. Bid'ah. Airnya itu bisa mantap, bid'ah, dhalalah, finnar katanya. Wiridan kok dikira final. Ya, kalau wiridan itu final, apa bacaan dari jannah gitu. Ya, subhanallah, ikuti ulama-ulama kita yang dahulu-dahulu saja. Tidak usah kita ikuti yang sekarang yang muncul maupun macam-macam. Ya, model-model yang muncul. Ulama-ulama kita tidak akan lepas daripada dalil-dalil Quran atau dalil-dalil hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini dikatakan waliyahris ala talbiyah, hendaklah orang ketika melaksanakan ibadah haji itu berbanyak membaca talbiyah, umroh berbanyak talbiyah. Fahada akhiru zamaniha, maka ini adalah waktu terakhir membaca talbiyah. Wa rubbama la yuqaddaru lahu fi umri talbiyatan ba'daha, maka mungkin ini talbiyah yang terakhir dan tidak ditakdirkan lagi untuk membaca talbiyah setelah ini. Nah, inilah yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Ketika kita sholat, apa sabda Rasulullah SAW? Sallu sholatan muwaddi'in. Sholatlah kalian sholatnya orang yang pesan terakhir. Artinya sholat terakhir. Sholat muwaddi' itu sholat terakhir. Kemarin ketika Habib Muhammad Al-Haji bin Ali Munsif yang Seul, ketika beliau kami minta untuk imami di Masjid Jamek, kami bilang ya Habib, ini orang-orang kepingin tabarukan antum supaya imami di Jamek untuk sholat isya. Ya kan? Ketika beliau imami sholat isya, yang saya tangkap dari anjuran untuk meluruskan shaf seperti biasa, beliau mengatakan sawu sufukum tarasu baina adafikum wa adafikum fa inna tasyadas iqamatis shalah. Kemudian dia mengatakan aswak, maksudnya mengingatkan jamaah supaya pakai siwak. Ya aswak. Setelah itu beliau mengatakan sallu sholatan muwaddi'in. Sallu sholatan muwaddi'in. Yang saya dengar. Karena kami langsung berdiri ada di samping beliau. Karena nggak cukup rapat ya, terlalu rapat. Ini satu soft ini dibuat sholat untuk 2 orang. Ya, sholat satu soft ini dibuat untuk sholat 2 orang. Saking rapatnya, saking penuhnya. Bahkan ada yang sujud itu sujudnya di pundaknya temannya, itu ada ya, sujud di pundaknya temannya, itu ada. Nah, yang saya tangkap beliau mengatakan sallu sholata muwaddi'in, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang akhir melakukan sholat. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Ketika kita melakukan sholat, hendaklah kita menganggap bahwa ini adalah sholat yang terakhir. Dan sebentar lagi kita sudah tidak bisa sholat lagi. Kalau sekarang kita sholat isya, anggaplah ini sholat yang terakhir
di mana yang dikhawatirkan nanti subuh kita sudah tidak bisa sholat. Justru setelah subuh kita kalau cuma dijawab di sholat. Iya, medeni soalnya. Iya, soalnya medeni. Iya, diserati ya. Yang jelas kita ini ketika sholat hendaklah menjadikan sholat ini sholat yang terakhir. Nah kalau kita ini sekarang sholat yang terakhir, pasti kita akan khusyuk. Soalnya sebentar lagi nggak sholat lagi kita akan khusyuk. Pikiran kita terpusatkan dalam sholat. Tidak ada pikiran yang macam-macam. Atau tidak ada pikiran. Ya. Kita sholat khusyuk. Kenapa? Karena ini sholat terakhir. Orang kalau dikasih tahu sampai ini sholatnya sholat terakhir, masya Allah. Ya. Nah kalau sholat terakhir kemudian betul-betul kita meninggal dunia dan pada sujud, masya Allah, seperti yang kita lihat kemarin ini ya di mana di Kalimantan kalau nggak salah di Kalimantan. Bukan ulama, bukan kiai, seorang penjual obat kalau nggak salah. Dia punya obat, punya apotek. Ya. Tapi masya Allah, ngimami sholat waktu sujud tidak bangun, meninggal dunia, masya Allah, dalam keadaan sujud. Ini yang dirindukan oleh setiap di antara kita. Mudah-mudahan kita diambil oleh Allah dalam keadaan ibadah dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, nikmati. Ya, sampai tak begini. Meninggal dalam keadaan sujud. Ya. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ya. Bagaimana kebiasaan hidup orang ini, maka seperti itulah dia itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama di Buring anak SMP meninggal dunia, subhanallah, tepai kalah bantengan. Ya. Kenapa? Ya insya Allah dia itu tidak ada majelis bandengan kecuali minal hadirin. Karena minal hadirin mati nih pas bandengan. Nah kalau dia berubah, ya Allah wong kira-kira dari tatar bisa sama malaikat. Subhanallah, di gubuk langit bukan bandengan, kepangan. Ya, di mana ada jalan kebab dia hadir. Sudah punya anak, artinya orang dewasa. Subhanallah, kalap terosor mati. Di Jember, Pak Lurah dalam rangka selamatan desa, bersih desa, ngundang artis lokal. Lalu bersih desa kok undang artis, mestinya bersih desa itu undang abai, undang ulama, baca sholawat, baca doa. Undang artis joget bareng, jelunuk, langsung tewas. Ya, desa ini wis nggak usah ditakon di malaikat mungkar nakir. Umat itu kayak joget. Ya subhanallah, keren kita. Makanya ketika kita melakukan sholat, batinkan bahwa ini adalah sholat yang terakhir. Kalau ini kita anggap sebagai sholat yang terakhir, pasti kita tidak akan gerusu. Ya, kita baca subhanallahil azim wa bihamdi mungkin tidak cukup 3 kali. Kalau bisa malah 5 kali, 7 kali, 10 kali. Tapi kalau sholat sendirian, kalau ngimami tidak boleh. Tetap bagaimanapun juga harus normal saja. Kenapa? Fa'inna fihim saqim. Sebab di belakang kita mungkin ada orang yang sakit. Wadal hajat, wada'if, orang yang lemah, orang yang tua. Wadal hajat, dan orang yang punya hajat. Makanya tidak boleh berlama-lamaan. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya monggo persilakan. Mau baca surat Yasin, rakaat kedua Fatihah, monggo silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat secara berjamaah tidak boleh, karena di belakang kita banyak orang-orang yang macam-macam. Ya, nah di sini ketika kita membaca talbiyah, anjuran daripada Imam Nawawi dalam kitab ini adalah hendaklah orang itu membaca talbiyah dan dianggapnya talbiyah ini adalah talbiyah yang terakhir. Kenapa? Mungkin dia tidak ditakdirkan lagi untuk membaca talbiyah. Begitu juga ketika kita melakukan sholat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu salata muwaddi'in." Salatlah kalian salatnya orang yang berpisah, orang yang terakhir. Artinya sebentar lagi tidak ditakdirkan lagi melakukan salat, sehingga salat kita bisa dipastikan untuk lebih khusyuk dan bacaan yang lebih baik. Semuanya adalah lebih hati-hati karena kita punya anggapan depan, punya satu dhon bahwa sebentar lagi kita sudah tidak ditakdirkan lagi untuk melakukan sholat. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian berikutnya faslun bil adhkar al mustahabbah bi Mina yauman nahar. Pasal apa yang dibaca ketika seseorang itu berada di Mina. Boleh membaca Mina, boleh membaca Muna. Di Mina. Yauman Nahar di hari ke-10 Idul Adha dinamakan Yauman Nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Idza sarafa minal masy'aril haram, apabila pergi berangkat dari Masy'arul Haram, wa wasala Mina, dan sampai di Mina, yustahabbu ayyaqul, maka disunahkan untuk mengucapkan, untuk berdoa, alhamdulillahilladzi balaghaniha saliman mu'afa. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menyampaikan kami di tempat ini, di Mina, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tidak akan sampai di tempat ini. Semuanya adalah berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah sering-sering dan terus-terusan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji sudah di Madinah, sudah di Madinah, itu diajak ziarah ke makam Rasulullah SAW, tidak mau, tidak mau. Diajak ke Raudhah sudah antri, ternyata dia kepanasan, antrinya itu sekarang terpakai tasrih dari luar, panas. Nah itu kembali lagi ke hotel, katanya bagus, dibagi sumpek-sumpek panas-panas katanya. Subhanallah, ini sudah di depan mata. Tidak mau ke Raudhah, sudah di depan mata, tidak mau ziarah. Artinya apa? Nuwun sewu. Bukan dia yang tidak mau ziarah, tapi Kanjeng Nabi yang tidak mau diziarahi oleh orang model seperti ini. Mungkin niatnya dia sudah keliru, berangkat dari rumah pun juga keliru. Karena berangkat dari rumah niat sudah keliru, semuanya sudah keliru. Akhirnya walaupun sudah berada di depan makam Rasulullah SAW, dia tidak mau berziarah kepada Rasulullah SAW. Jangan salah, bukan orang ini yang tidak mau ziarah, tapi Nabi Muhammad tidak mau diziarahi oleh orang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. La tanfa'u ta'atuka wa la tadurru ma'siyatuka. Tidak bermanfaat bagi Allah ketaatanmu. Ketika kau menjadi orang yang ahli ibadah, maka ibadah kalian ini tidak kembali manfaatnya kepada Gusti Allah. Wa la tadurru ma'siyatuka, kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, dan tidak pula membahayakan Allah maksiat-maksiat kalian. Wa inna ma amaraka bihadza wa nahaka an hadza bima ya'udu kulluhu ilaih. Dan hanya saja Allah perintahkan sesuatu yang baik dan melarang dari sesuatu yang tidak baik, semuanya manfaat dan manfaatnya kembali kepada diri kalian sendiri, tidak kembali kepada Allah. Ya, Gusti Allah tak butuh kepada ibadah kita. Wallahu ghaniyyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya
dari semua seluruh alam ini. Karena Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada ibadah-ibadah kalian. Karena Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada ketaatan kalian, dan kalian sendiri yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, maka jangan salah. Tanpa ada bantuan Allah, tak mungkin sampai ke tempat ini. Alhamdulillahilladzi balaghaniha saliman mu'afa, dalam keadaan selamat dan afiat. Allahumma hadhihi Mina. Ya Allah, ini adalah Mina. Ataituha, aku datang di Mina ini. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Ya. Wa fi qabdatika, dan aku di dalam genggaman, artinya di dalam kekuasaan. As'aluka an tamunna 'alayya bima manatta bihi 'ala awliyaika. Aku mohon kepada Engkau ya Allah untuk memberikan karunia-Mu kepada aku sebagaimana Engkau karuniakan itu semuanya kepada hamba-hamba-Mu yang soleh, kepada para wali-wali. Allahumma inni a'udzubika minal hirman. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau perlindungan kepadamu daripada al-hirman, terhalang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari seorang Badui, Arabi di Makkah, di Mekah, Badui ini berdoa, Allahumma ilaika kharajtu. Ya Allah, kepadamu aku keluar. Wa ma'indaka talabtu, dan apa yang ada di sisimu aku mohon. Apapun yang ada di sisimu aku mintai. Ya. Wala tahrimni khaira ma'indaka li syarri ma'indi. Ini yang biasa sering kita baca. Ya. Wala tahrimni, jangan engkau halangi aku untuk mendapatkan apa? Khairu ma'indaka, kebaikan yang ada pada dirimu, di syarri ma'indi, karena kejelekan yang ada pada diriku. Amin. Ini doanya orang Badui. Sering kan kita baca doa, Allahumma la tahrimna khairu ma'indaka li syarri ma'indana. Ya, sering kali para habaib kita sering baca doa ini. Allahumma la tahrimna khairu ma'indaka li syarri ma'indana. Saya masih ingat waktu itu pas Nun Sewu, pada waktu itu kami umroh, tidak sengaja umroh ketemu sama Habib Abdurrahman Bahrega rahimahullah. Pas waktu itu kalau tidak salah puasa, pas puasa mampir tempatnya Abu Yasir Ahmad, di situ ketemu Habib Rizik, bukan yang lama ini tinggal di Mekah, bukan sebelumnya berapa tahun yang lalu. Kebetulan saja sholat tarawih bersama-sama di Musaifah, di kediaman Abu Al-Maliki. Maka seperti kebiasaan beliau bahwa ulama-ulama yang datang, tokoh-tokoh yang datang itu suruh imami setiap 2 rakaat, ganti lagi 2 rakaat, ganti lagi, semuanya disuruh imami, ya, termasuk Habib Rizik disuruh imami. Selesai, kemudian sebelum Ramadhan disuruh masuk. Kami dipanggil lewat Said Abdillah Hasan, panggil di dalam Habib Rizik baru masuk, maaf gantian, sekarang dipanggil Ustaz Hasan. Selesai malam itu kemudian kami umroh, dan ketika umroh karena Ramadan kita ngambil waktu malam, ya, pas di Marwah terakhir sa'i itu ketemu dengan rombongan termasuk Habib Abdurrahman Bahrega almarhum yang bimbing beliau. Kemudian Masya Allah, sudah selesai, sudah ayo kita doa bareng-bareng. Akhirnya salah satu doa yang dibaca oleh beliau adalah doanya Arabi, dan ini yang sering dibaca oleh para habaib kita. Allahumma la tahrimna khaira ma'indaka li syarri ma'indana. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami, jangan Engkau halangi kami, jangan Engkau haramkan kami untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada dirimu karena kejelekan yang ada pada diriku. Pahami?
kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita ini tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan yang datangnya dari Gusti Allah. Ya, dosa-dosa yang ada pada diri kita ini tidak pantas kita ini mendapatkan karunia-karunia dari Allah. Kalau kita ini tidak pantas untuk mendapatkan karunia dari Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Maha pantas untuk memberikan karunia-Nya kepada kita. Ya? Jadi kalau kita ini tidak pantas, karena kita ini orang-orang jelek, ketahuilah bahwa Allah itu yang Maha murah pantas untuk memberikan kepada orang yang jelek. Seperti doanya orang Badui kemarin ngaji tadi. Allahumma inna nas'alukal katsiran thayyib. Ya Allah, aku minta kepada Engkau yang banyak yang halal. Fa innal qalil la yasluh li wa la lak. Karena kalau saya kasih sedikit, yang sedikit ini tidak pantas untuk saya dan tidak pantas untuk kau. Tapi ini Badui kalau doa ini enak. Ya, makanya orang-orang sahabat itu kalau datang Badui super nih. Kenapa? Alamat ketambahan. Ya walaupun kadang-kadang produk kudu. Sama kanjeng Nabi itu roda betul ya. Fa innal qalil la yasluh li wa la lak. Sebab kalau saya dikasih sedikit, enggak pantas. Bagi saya tidak pantas, bagimu juga enggak pantas ya Allah. Loh kenapa bagi tidak pantas, bagi Allah juga enggak pantas? Orang Badui ditanya, kenapa kok enggak pantas bagi kamu? Badui ini jawab, iya orang saya ini melarat. Orang melarat itu dikasih sedikit enggak pantas, cocoknya dikasih banyak karena melarat. Bagusnya Allah Maha Kaya, yang Maha Kaya ini ngasih sedikit juga nggak pantas, cocoknya ngasih yang banyak. Nah ya, ini doanya Badui ini juga begitu. Doanya Badui ini sering kita dengar, apa yang kita baca ini ya, dan kita ikuti. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami, jangan Engkau haramkan kami untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada dirimu karena kejelekan yang ada pada diri kami. Ya, jadi karena kejelekan yang ada pada diri kita, kita tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan dari Gusti Allah. Tapi karena Allah itu Maha baik, Maha mulia, Maha agung, Maha memberikan karunia, walaupun kita tidak pantas, tapi karunia Allah itu yang pantas untuk sampai kepada kita. Ya, karunia Allah yang pantas untuk sampai kepada kita. Makanya ketika pada zaman Al-Imam Umar bin Abdul Aziz sholat istisqa, ya sholat istisqa, kemudian turun hujan tapi tidak lama. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dosa-dosa yang kita lakukan, orang-orang yang melakukan sholat istisqa ini, seandainya Gusti Allah mengijabahi doa kita, kemudian sholat istisqa ini dijawab oleh Allah dan Allah menurunkan hujan batu, itu pantas. Ya, menurunkan hujan batu itu pantas. Tapi masya Allah, karunia Allah, kemelasan Gusti Allah, kasih sayang Allah yang luar biasa, Allah tidak kirimkan hujan batu karena dosa-dosa kita, justru Allah kirimkan hujan air. Ya, hujan air. Makanya kalau sudah dapat kita diturunkan hujan air ini, alhamdulillah. Ojo kamu lupa bukan ngaji hujan pun. Ojo, alhamdulillah, syukuri, ini rahmat ini, masya Allah, ini rahmatnya Allah. Bahkan kemarin kita sudah ngaji bahwa salah satu di antara doa itu mustajab adalah di saat turunnya hujan. Ya, saat doa mustajab itu ketika bersamaan dengan turunnya hujan. Maka ketika turun hujan berbanyak doa, karena waktu itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma ilaika kharajtu. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku keluar. Wa ma'indaka taraktu. Dan apa yang ada pada dirimu, di sisimu, itu yang aku minta. Fala tahrimni khaira ma indaka li syarri ma indi.
Jangan kau halangi dirimu untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada diri, karena kejelekan yang ada pada diri. Walaupun kami banyak dosa, ya Allah, jangan kau halangi kami untuk mendapatkan pahala itu. Wa in anta lam tarham, dan apabila kau tidak memberikan kasih sayang, ta'abi wa nasoli, akan capekku, fala tahrimni ajrul musab ala musibati, maka jangan kau halangi diriku untuk mendapatkan pahalanya orang yang kena musibah atas musibah yang mengenai diriku. Orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah, ini musibah. Ini musibah. Orang yang tidak diberikan karunia oleh Allah, ini musibah. Jika aku tidak pantas untuk mendapatkan karunia itu, maka berikanlah pahala itu kepada aku, karena aku orang yang kena musibah. Musibahnya apa? Tidak dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ingatlah kalian, berzikirlah kalian, berdoalah kalian kepada Allah sambil nangis sesekali. Kalau tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Usahakan pura-pura nangis. Ya. Kalau pura-pura pun tidak bisa, tangisi dirimu karena hatimu yang keras sehingga kau tidak bisa nangis. Paham ya? Kalau aku tidak mendapatkan mendapatkan pahala dengan karunia yang kau miliki, maka berikanlah aku pahalanya orang yang kena musibah. Musibah yang mana? Musibah karena doa kami tidak kau kabulkan, sehingga dibalik dari sisi manapun, akhirnya doa kita berharap untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya orang Badui, ya. Ini doa orang Badui. Makanya doa ini luar biasa. Wala fala tahrimni khairu ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, jangan kau haramkan aku untuk mendapatkan pahala, kebaikan, karunia, fadl, keistimewaan, kemuliaan yang ada pada dirimu, karena kejelekan yang ada pada dirimu. Allahumma inni a'udzubika minal hirman wal musibah fi dini, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah daripada musibah yang mengenai agamaku. Oleh karena itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan musibah yang mengenai aku adalah ada pada agamaku. Ya, jadi kalau musibah itu mengenai dunia kita kecil, musibah mengenai diri kita kecil, tapi kalau musibah mengenai agama kita, itulah yang benar-benar musibah dan itu yang paling berat. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha kasih sayang. Ketika seseorang menyebut nama Ya Arhamar Rahimin 3 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ingat dulu Ustaz Ali setiap pengajian Ahad pagi itu waktu berdoa itu mesti diakhiri Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna, baru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ditutup doa itu dengan salawat. Ya, kenapa? Ketika kita mengucapkan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, maka malaikat yang akan membawa doa kita, mengantarkan doa kita, itu mengatakan sesungguhnya Arhamar Rahimin, siapa dia? Allah. Sesungguhnya Arhamar Rahimin saat ini sudah siap untuk mengabulkan doa. Ya. Ketika orang membaca Ya Arhamar Rahimin 3 kali,
Itu malaikat yang membawa doa-doa kita. Dia mengatakan sesungguhnya Arhamur Rahimin saat itu sudah siap untuk mengabulkan doa. Ya, makanya Ustaz tahu dulu terakhir, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin irhamna. Langsung ditutup wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Masih ingat? Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin irhamna. Irhamna, sayangilah kami. Kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selesai. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Kasih sayangmu ini meliputi seluruhnya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku akan mengalahkan kemurkaanku. Di saat Allah Subhanahu wa taala akan murka, maka dikalahkan oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Makanya sering saya sampaikan bahwa saat-saat seperti sekarang kondisi dunia sudah macam-macam ruwet. Kata Habib Umar, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat dianjurkan orang membaca munajatnya Habib Abdullah bin Husain, Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin. Makanya Habib Umar itu setiap majelis-majelisnya ya itu mesti baca doa ini. Ya, kalau ditarik yang aman saja seperti itu, beliau anjurkan apalagi di tempat-tempat kita saat ini ya yang super kuat, tidak garu-garuan. Zaman model-model tidak garu-garuan, subhanallah, ngeri sekali kita saat ini, ngeri sekali. Makanya sangat dianjurkan untuk membaca munajatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin farij alal muslimin. Ya, mudah-mudahan orang Islam semua dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Fa'idha syara'a fi rami jamratil aqabah qata'at talbiyah ma'a awwali hasadin. Apabila sudah sampai di tempat Jumratul Aqabah, berarti tepat pada hari yang ke-10, yaitu hari Idul Adha, qata'at talbiyah. Orang ini diputuskan membaca talbiyahnya, tidak baca talbiyah lagi. Mulai kapan? Mulai melempar kerikil yang kecil. Wastamala bil takbir fayukabbiru ma'a kulli hasad, dan menyibukkan dirinya dengan takbir, maka hendaklah dia bertakbir setiap kali melempar batu-batu kerikil tersebut. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai terakhir. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dalam sejarah bahwa yang dilempar waktu itu adalah setan, tapi sekarang setannya tidak ada. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dilempar itu apa? Adalah nafsu-nafsu kita yang kurang baik. Kita tinggalkan di sana sehingga kita pulang lagi ke rumah sudah terganti dengan nafsu yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah panggil kita, nafsu kita, jiwa kita dengan panggilan tersebut, sehingga Allah akan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur bi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana nasrafna ala lawha asrafna فاكتب علي التوبة أو تفصل بكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيران
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالتزام منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وبركات لنا في ديننا وعلى أهل القدر والتكر رب اغفرنا بكل ما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما وآخنا أجيا علما نطابق الخير ونطلق الشر ربنا واصلح لنا كل سوء وأجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر عنا أكرمنا الصدق وصلاة الله وسلام المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب المثلان صفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.